sakit saya. Mungkin ini saya ambil karena saya namun obatnya tidak ada di sini, tapi obatnya ada di apotek terdekat. Mungkin nanti setelah diketupat kansernya di apotek, jualan jangan seperti tapi saya harap ibu adalah itu konseling terlebih dahulu bersama apoteker yang menjaga ya. Maka ibu nanti mungkin saja. Sama. Misi Mbak, ya. Ini makanan harus resep. Oh iya, mungkin nanti tunggu di luar sebentar. Oke. Atas nama Bu Ella, Dengan saya sendiri berdasarkan hasil screening saya itu memerlukan vaksin konseling kepada dokter itu tersedia dan saya konfirmasi sama dokternya dan membuat jadwal untuk hari ini. ya boleh Mbak bersedia. Baik, untuk sekarang Ibu boleh tunggu sebentar dan saya. Terima kasih ya sama. Masuk. Ibu, siap. Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan sesi konseling sama Bu Ellen? Boleh, sekarang ya? Iya. Mungkin saya panggil sebentar dan nanti mengantarkannya ke ruangan Ibu. Boleh. Baik. Mari Ibu, mari. Atas nama Bu Ellen. Ya. Ibu, apakah sudah bersedia untuk sekali? Ya, jika sudah bersedia, saya akan ke ruang. Baik. Mari, Bu. Pengirim silakan dulu. Ibu, ini mau gimana? Ini ada di dalam obatnya. Oke, itu saja ya saya. Saya tinggal dulu ya. Baik, makasih ya. Ya baik. Mari Bu, mari. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Nada Zara, selaku apoteker penanggung jawab di apotek BK Pharma. Boleh tolong sebutkan nama, umur, alamat, dan juga dari dokter siapa Bu? Nah, baik, jadi mama saya itu namanya Ellen, umurnya 60 tahun, alamatnya di Panjulukan dari Dr. Fauzan. Baik, sebelumnya saya izin untuk meminta waktunya sekitar kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu dan Teteh bersedia untuk saya menjelaskan terkait dua obat ini? Boleh bersedia. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu, Dr. Fauzan sudah menjelaskan resep ini belum ya Bu ke Ibu? Setahu saya sih kalau resepnya tuh kayak obat injeksi suntik gitu. Sebenarnya sih agak takut sih saya. Betul Ibu, obat ini yang Ibu dikasih itu adalah insulin yang sama-sama insulin. Tapi sebelumnya apakah Dr. Fauzan sudah menjelaskan terkait kedua obat ini? Dan kalau yang saya tahu sih cuma cara pemakaiannya saja. Baik, saya izin melengkapi ya Bu ya. Nah, di sini resepnya itu Ibu mendapatkan insulin Novorapid dan juga insulin Levemir. Nah, yang ini ya Bu ya, Teh. Untuk insulin Novorapid ini yang berwarna biru. Nah, sedangkan yang Levemir itu yang berwarna hitam. Nah, di sini dikasihnya itu insulin Novorapidnya itu 2, sedangkan yang Levemir ini yang tersedianya di apotek kami itu hanya 1. Nah, terus untuk insulin Novorapid itu dia bekerjanya sangat cepat Bu Teh. Jadi bisa sekitar 2-3 jam. Jadi kan di sini saya sarankan itu untuk insulin ini seharinya 3 kali 4 unit pemakaiannya. Nah, sedangkan kalau yang Levemir ini yang berwarna hitam, ini cara kerja insulin itu lama. Jadi dari malam ke pagi. Jadi saya rekomendasikan untuk pemakaian Levemir ini di malam hari sebelum makan. Nah, kira-kira Ibu makannya di jam berapa ya? Kalau pagi jam 7, sekitar jam 7, terus siangnya jam
1:30. Kalau malamnya itu jam berapa ya? Sekitar 6:30 atau jam 7-an. Baik. Terus kalau boleh tahu ibu apakah ada riwayat alergi? Nggak ada, sejauh ini belum ada. Nah, terus kalau boleh tahu apakah ibu mengonsumsi obat lain selain obat yang diberikan resep dokter Fauza? Enggak Bu, mama saya nggak mengkonsumsi obat lain. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaannya Ibu ya. Nah, di sini ada obat yang Novorapid itu khasiatnya itu untuk menurunkan gula darah setelah makan. Nah, sedangkan yang Levemir itu menurunkan gula darah puasa. Jadi yang saya katakan ya Bu ya, dipakainya malam ke pagi itu karena untuk bekerjanya secara optimal. Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan insulin? Belum, ini baru pertama kali. Baik, berarti baru pertama kali ya Bu ya? Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan atau cara pakai insulin. Di sini kan Ibu dapat dua ya, tadi ada insulin Novorapid sama insulin Levemir gitu ya. Nah, nanti sebelum digunakan saya anjurkan untuk insulin ini ditaruh di kulkas dulu ya Teh ya. Di kulkas, tapi suhunya itu 2-8. Nah, pastiin insulin ini jangan beku atau jangan ditaruhnya di freezer. Terus insulin ini jangan ditaruhnya di pintu-pintu kulkas. Jadi pastiin insulin ini ditaruhnya di dalam kulkas. Nah, nanti kalau mau pakai insulin ini dihangatkan dulu atau misalkan ditaruh di suhu ruang. Suhu ruangnya itu sekitar 25-30 derajat. Atau bisa juga nanti pas insulinnya udah dikeluarkan, ibu atau teteh bisa juga dengan cara menggosok insulin. Jadi agar tetap hangat gitu ya. Nanti takutnya kalau misalkan insulin ini digunakannya masih dingin gitu ya, takutnya pas disuntikan gitu, takutnya ibu tuh merasa nggak enak atau ngeganjel di bagian badan atau lengan atau paha atau di atas pantat yang akan diareakan untuk disuntikan insulin ini. Nah, terus untuk posisi penyuntikannya itu bisa di lengannya itu bisa di atas atau bawah atau di bagian samping-sampingnya, bisa juga di 2 cm di bawah pusat. Nanti bisa di sini ya Bu ya, di bagian kulitnya. Terus abis itu bisa juga di paha Ibu, bisa di paha sini atau di kanan atau di kiri. Nah, terus yang terakhir itu penyuntikan daerah yang terakhir itu di bagian atas pantat Ibu. Nah, Ibu boleh saya pinjam tangannya untuk mencontohkan. Misalkan ya Ibu, kalau Ibu memakainya di daerah lengan, nanti insulin itu dibuka dulu ya Teh ya. Nanti disetting dulu. Disettingnya 2 mili karena penyetingan di awal ini karena untuk mengetahui apakah si insulin ini layak pakai atau tidak terjadi bocor. Nanti Teteh tinggal pencet ini, kalau misalkan tidak bocor berarti itu layak dipakai Teh. Nanti jarumnya itu nanti ditaruh ya Teh ya. Jadi nanti sekali penyuntikan itu diharapkan jarum suntiknya itu diganti Teh, karena takutnya nggak steril untuk mengenai tubuh ibunya. Nanti habis itu disetting ya Teh ya sebanyak 4 mili gitu kan, karena pemakaian untuk Novorapid itu 3x4 unit gitu ya. Nanti disetting 4 mili. Habis itu nanti langsung disuntikan misalkan di daerah yang lengan, misalkan Ibu di daerah sini nanti langsung disuntikan. Nah, nanti penggunaan posisi penyuntikan ini jangan satu arah gitu, jangan satu, misalkan lengan semua jangan, takutnya terjadi pembengkakan atau terjadi benjolan gitu ya. Nanti kalau semisal emang nanti terjadi benjolan atau pembengkakan, nanti bisa langsung dikompres aja dengan air dingin. Nah, itu kurang lebih pengompresan itu 5-10 menit, jangan lama-lama gitu ya. Nah, terus yang Levemir juga sama ya Bu ya, seperti tadi cara penggunaannya. Terus abis itu di sini BUD ya Bu ya, karena BUD itu batas pemakaiannya. Ini batas pemakaian untuk injeksi Levemir itu 28 hari atau baik digunakan sebelum tanggal 27 November 2025. Nah, terus yang untuk insulin Novorapid juga sama ya, 28 hari baik digunakan sebelum tanggal 27 November 2025. Nah, terus Ibu, insulin juga mempunyai efek sampingnya Ibu. Nah, apakah sebelumnya Ibu kan
mengonsumsi obat ya, obat tablet seperti metformin Sebelumnya. ya, nah itu terjadi efek samping nggak Bu? Enggak sih. Nah, insulin juga mempunyai efek samping Ibu, seperti contohnya itu hipoglikemia gitu ya, itu ada penurunan darah rendah gitu. Nah itu biasanya gejalanya tuh harus Ibu sama Teteh waspadai. Nah seperti gejalanya tuh yang pertama itu bisa gemetar, bisa berkeringat dingin, terus bisa jantung itu rasanya berdebar-debar Bu. Jadi kayak ibaratnya Ibu tuh pada saat itu Ibu tuh rasa laparnya tuh meningkat. Nah tapi saya sarankan kalau misalkan ibunya terjadi gejala seperti itu, Ibu jangan panik ya Bu ya. Ikutin langkah 15 sampai 15 aja. Maksud langkah itu saya rekomendasikan tuh seperti nanti pada saat Ibu mengalami kejadian tersebut, Ibu mengonsumsi 15 gram karbohidrat atau bisa 3 sendok teh yang dilarutkan, atau bisa juga mengonsumsi permen, atau juga bisa mengonsumsi setengah gelas jus Ibu. Nanti abis itu Ibu langsung cek gula darahnya, apakah gula darahnya itu naik atau turun. Kalau semisal masih sama, Ibu cukup lakukan hal yang sama, nanti dicek kembali ya Bu. Nah terus kalau saya lihat ya Bu ya, di sini Ibu nih gula darahnya tuh tinggi terus. Kalau boleh tahu itu karena apa ya? Iya, jadi mama saya tuh suka nggak teratur gitu ya mengkonsumsi obatnya. Pengennya sih cepat sembuh, tapi susah gitu kalau disuruh minum obat. Nah biasanya tetehnya suka setting alarm nggak buat pengingat minum obatnya? Enggak. Nah saya bantu ya, boleh deh. Boleh. Teteh bawa HP itu. Nah boleh kan dibuka, nanti dibuka ke alarm ya. Tadi kan kedua insulin ini digunakannya kan sebelum makan ya. Iya. Kalau boleh tahu jam makan paginya sekitar jam berapa ya? Jam 7. Jam 7 berarti saya pasangkan alarmnya di jam 6.45 ya. Karena kan 5 menit sampai 15 menit sebelum makan. Jadi nanti pada saat alarm bunyi langsung ya Teh. Karena takutnya kalau misalkan kelewat sedikit, takutnya gula darah Ibu tuh makin naik. Terus kalau untuk siang harinya sekitar jam berapa Bu? Jam 1. Jam 1 berarti saya pasangkan di jam 12.45 saja ya Bu ya. Kalau malam harinya? Jam 7 malam. Jam 7 malam berarti saya pasangkan di jam 6.15. Nah ini Teh, saya sudah pasangkan pengingat alarm untuk jadwal Ibu meminum obat ya, mengonsumsi insulin tersebut itu untuk disuntikan. Nah mungkin penjelasan dari saya, apakah Teteh dan Ibu memahaminya? Sudah paham? Nah kalau sudah paham, apakah saya boleh mendengarkan penjelasan ulang yang saya sampaikan terkait kedua obat insulin ini? Untuk yang biru itu Ya. itu dipakainya 3 kali 4 menit sebelum makan. Kalau yang itu tuh yang satunya 1 kali sebelum makan juga. Kalau untuk cara pemakaiannya itu bisa di lengan, paha, sama atas pantat, atau bisa juga di perut. Nah iya Bu, saya mau menyampaikan juga karena diabetes mellitus itu penyebabnya itu karena ada faktor gaya hidup ya, pola hidup. Nah sebelumnya Ibu suka mengonsumsi gula nggak? Iya, sering minum es teh gitu. Nah kalau boleh tahu kira-kira seminggu tuh ada berapa kali Bu? Seminggu. Iya. Seminggu ada apa ya? 4-5. Waduh Teh, harus di ini Teh apa namanya? Karena kan faktor pemicu gula darah diabetes itu dari gula ya. Takutnya kalau misalkan semakin kita banyak mengonsumsi gula itu membuat kita gula darahnya itu tinggi. Takutnya gini Bu, hal yang nggak diharapin tuh kayak misalkan gula darah tuh bisa nyerang ke mata gitu ya, terus bisa nyerang ke nanah, juga menyebabkan luka-luka yang luka itu kurang cukup bisa diatasin. Jadi kalau bisa ya Bu ya, saya juga pengen mengetahui
kontrol ibu lagi gitu ya. Saya harapin 1 bulan ke depan ibu dan PP bisa datang ke sini, dan saya harapin juga kalau bisa ibu nggak apa-apa konsumsi gula, tapi kalau bisa dalam 1 bulan itu sebanyak 2 kali aja Bu. Dan udahlah Bu, gula-gula itu jangan diterusin, kita mulai dari sekarang kita hidup pola hidup sehat aja ya Bu ya. Nah mungkin apakah ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Cukup. Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, ini untuk obatnya ya, ada insulin novorapid sebanyak 2 pen, dan ini ada insulin levemir sebanyak 1 pen. Nah, tapi di resep Dr. Fauzan itu meresepkan untuk yang levemir itu 2 pen ya Bu ya, tapi di apotek kami ini tersedianya hanya 1 pen, dan saya sudah membuatkan kopi resep atau salinan resep agar ibu dan teteh bisa menebusnya di apotek lain, dan ini salinan resepnya ibu ya untuk menebus insulin levemir yang kurang. Nah sebelum diakhiri, apakah saya boleh meminta tanda tangan ibu karena ibu telah melakukan sesi dokumentasi? Iya boleh. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu ya. Jika masih ada yang mau dihubungin atau ada gejala-gejala lain, boleh hubungin saya atau datang ke apotek kami kembali. Dan jika kalau misalkan lebih gawat darurat, Ibu bisa datang saja langsung ke rumah sakit ya Bu ya. Ibu semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih ya.